Halo guys, jumpa lagi di podcast Ngalor Ngidul. Di video kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia perkontenan. Dia adalah seorang konten kreator yang berfokus di bidang komedi. Selamat siang dan selamat datang untuk Mas Dedi. Halo Mas Dedi, gimana kabarnya? Halo juga Mas, alhamdulillah sehat Mas. Oke, terima kasih sudah mampir di podcast saya. Mas Dedi, sejak kapan Anda memulai konten YouTube ini? Kalau konten YouTube ini sebenarnya saya sudah lama Mas, sejak tahun bukan 1000 ya, lupa saya, 2014. 2014, berarti total sudah 10 tahunan lah 10 Mas. tahunan lah ya. Jadi waktu itu ini Mas, ceritanya agak lucu sih ya Mas ya. Kalau nggak ketawa nih. Lucu ya, kita siap-siap. Jadi waktu itu kan saya kerja di sebuah perusahaan ya kan, Yang bergerak di bidang di bidang perayaman, peternakan lah ya. peternakan. Kita coba-coba lah bikin konten kayak komedi, cuman sebentar seperti itu. Dan waktu itu akhirnya kita vakum Mas, tidak bisa melanjutkan karena berbagai hal, banyak sekali sangat rintangan, bahkan ada yang teman saya bilang, jangan jadi konten kreator karena nggak ada hasilnya seperti itu. Akhirnya saya saya tidak melanjutkan, akhirnya saya gagal. Jadi sempat gagal nunggu juga. lucunya Mas ya? Nunggu lucunya nggak? Nunggu lucunya sih. Sempat gagal jadi YouTuber karena apa itu? Banyak faktornya Mas. Banyak faktornya ya. Biasanya sih males ya. Lebih ke keluarga sih. Keluarga tidak menyetujui waktu keluarga itu. tidak support ternyata ya guys. Kalau saya sih udah mau sama dia, cuman suaminya nggak boleh. Mas Dedi, dari awal ngebikin konten itu sampai bisa dimonetisasi itu berapa bulan? Kalau alhamdulillah dari tahun 2014 sampai sekarang belum ada yang dimonetisasi Mas. Gak apa-apa, ini sharing-sharing aja ya guys. Buat kalian yang baru mulai bikin konten YouTube, semangat. Seperti kita berdua ini, ngomong gak jelas begini, ngalor ngidul, ala-ala konten podcast. Ya coba-coba aja, siapa tahu kan rezeki kita nggak tahu. Jangan curhat Mas, pertanyaannya lagi Mas. Ini malah curhat ya. Mas Dedi, konten komedi seperti apa sih yang Mas Dedi bikin? Dan sendiri atau ada temennya? Kalau konten komedi sih udah banyak ya, berbagai hal. Cuman kita ini orangnya itu gampang bosenan Mas, tidak konsisten. Ya? Kalau kata youtuber terkenal itu beberapa saya lihat itu harusnya konsisten. Harus konsisten, betul. Nomor satu konsisten. Tidak ada kata-kata mutiara ada seorang youtuber itu. Tidak ada youtuber gagal, yang ada itu YouTuber males gagal bikin video gitu ya. Saya dengar dulu Mas Dedi ini sempat bikin konten podcast ya. Maksudnya konten reaction gitu. Ya, itu reaction itu ternyata tidak gampang ya. Tidak gampang ada ternyata. Beberapa hal, banyak sekali rintangannya, diantaranya hak cipta, klaim hak cipta. Terus kita juga harus merespon, harus responsif ya. Responsif dalam menanggapi video-video yang kita reaction. Tidak semudah itu berguso. Tidak semudah itu. Jadi akhirnya Mas Dedi ini beralih ke konten komedi ya. Tidak sih, kalau saya sih lebih fokusnya sekarang jadi narasumber Mas. Jadi narasumber. Jadi diundang kemana-mana. Memberi materi gitu, ngasih nasihat, ngasih semangat ke youtuber pemula gitu ya. Iya, kita kasih, kadang diundang di mana, di TV nasional juga kadang kita diundang Mas. Oh, sudah pernah. Sudah Mas. Pada waktu itu kan masih, saya kebetulan punya teman ya. Teman itu dia sebagai profesinya sebagai apa? Tukang elektronik kan, tukang servis gitu. Tukang servis, ada pelanggannya itu punya TV rusak, TV tabung zaman dulu kan, tabung gede itu, TV tabungnya 40 in, tabung gede itu, nah rusak. Nah dalamannya dikeluarin semua. Nah akhirnya kan saya bisa masuk ke dalam itu. Oh, seperti itu ceritanya beliau ini masuk TV, luar biasa. Sangat menginspirasi ya buat kalian-kalian yang mau pengen masuk TV juga. Boleh ditiru tipsnya dari Pak Mas Dedi tadi ya. Mas Dedi, konten apa sih yang menurut Mas Dedi ini bisa cepat untuk monet? Kalau konten yang cepat monet itu konten tidur Mas. Konten tidur. Tidur itu kan kalau di YouTube itu kan kita kan mencarinya kan jam tayang toh. Jam tayang berapa menit. Jadi
Kalau tidur, apalagi kita tidurnya sore Mas, jam 9. Itu tidurnya sama istri apa sendiri? Enggak, pokoknya terserah mau sama istri sama anak. Yang penting enggak aneh-aneh lah pokoknya itu. Tidur dari jam 9, bangun pagi. Pak, kalau bisa bangunnya bangkong Mas, jam 8. Itu jadi berapa jam? 9, 10, 11, ada 12 jam. 12 jam. Bayangin kalau ada yang nonton orang 1 juta, udah berapa 12 jam kali 12 jam ya. Itu aja pertanyaan Mas. Saya, apa ada orang nonton tidur itu? Kalau jam tayang itu kan bisa dikejar dengan banyak upload video setiap hari ya. Itu gimana caranya supaya bisa konsisten upload video setiap hari? Kalau pengalaman saya, kalau bisa mengupload video setiap hari itu ya itu, kita harus fokus, artinya kita harus bisa membagi, ibaratnya kalau yang ada pekerjaan, apa sebagai petani, PNS, pengusaha, itu harus menyempatkan waktu. Bila perlu kita punya agenda jadwal itu ya, ditulis. Punya jadwal syuting. Jam sekian kita harus ngapain, jam sekian kita harus ngapain. Misalnya jam 9 sampai jam 10 kita tidur. Jam 10 sampai jam sekian kita tidur lagi. Jam 12 sampai jam sekian kita tidur. Gitu terus. Terus ini syutingnya kapan? Banyak sekali Pak. Gitu, ya. Kita intinya harus membagi waktu itu Mas. Iya. Kalau Mas Dedi melihat konten yang komedi seperti apa sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat sekarang ini? Kalau konten-konten komedi itu yang sekarang itu banyak sekali ya. Nah, cerita-cerita pendek. Itu yang saya suka itu kalau konten-konten yang ini Woko Channel itu bagus itu. Ya. Inspirasi. Itu kan berawal dari orang-orang ya cuman iseng-iseng, akhirnya malah alhamdulillah sekarang. Intinya sekarang itu ya konsisten ya, kerja keras, jangan lupa belajar, lihat konten-konten orang lain. Nah, kalau ibaratnya kita udah ngupload, kita reaksi interaktif ya bahasanya. Kalau ada yang komen, kita biarkan, kita hapus. Kita balas ya kalau ada yang komen. Seperti itu. Intinya kita kan sekarang ini banyak sekali kan belajar hidup ataupun hidup dengan internet kan sekarang bisa Mas. Betul. Sekarang ini banyak orang yang menggantungkan hidup di internet ya, dengan mencari cuan di internet. Karena sekarang kan eranya era internet ya. Iya. Setuju nggak Mas Dedi dengan? Setuju Mas. Oh belum ya? Jadi dengan adanya internet sekarang yang sangat mudah didapat, harusnya sih kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang memanfaatkan hal tersebut untuk ikut juga terjun di dunia internet dengan mencari cuan di dunia internet. Kalau saya sih ya setuju ya, karena sekarang kan semuanya, apalagi sekarang kan banyak internet murah kan, wifi gratis. Nggak gratis ya, akhirnya terjangkau lah, makanya kita apalagi untuk generasi muda sekarang ini ya, siapa sekarang yang nggak pegang HP lah istilahnya. Betul. Dari anak kecil sampai orang tua sekarang pegangnya HP. Seperti itu Mas. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan situasi seperti sekarang ini ya. Karena ada pepatahnya Mas, pandai-pandainya tupai melompat, ada kalanya jatuh ke bumi gitu. Kalau pandai besi itu apa? Ini nyambung nggak ini? Kalau pandai besi? Pandai besi adalah orang yang pintar mengasah besi. Mengasah besi ya. Yang membuat orang tertawa itu harus gimana Pak? Kita harus jungkir balik apa harus kita? Kalau kita tertawa itu kita harus lucu dulu Mas. Harus lucu ya. Kayak kita ini berarti. Kita lucu nggak sih teman-teman? Kalau kita sih lebih sering menertawakan diri kita sendiri Mas. Iya gitu. Betul. Saya termasuk orang yang menertawakan diri sendiri ya. Tapi kan logikanya seperti Mas. Kita sendiri aja tertawa, apalagi orang lain. Kadang orang lain muak gitu. Untuk YouTuber pemula, pesan-pesannya dari Mas Dedi ini apa? Ini terakhir Mas ya, karena waktu saya udah mepet ini bahkan. Durasi juga terakhir Mas ya, janji ya. Kalau terakhir ini, pesan-pesan untuk YouTuber pemula apa ini? Kalau kesan-kesannya ya pokoknya jangan lupa berdoa, jangan lupa makan ya, karena makan itu kan penting. Karena kalau kita nggak makan nanti lemes, akhirnya kita nggak jadi bisa buat konten. Itu aja sih Mas.
Ya, sangat berfaedah sekali pesannya ya, karena semua orang juga butuh makan, butuh hidup. Kalau nggak makan ya tewas lah. Nah, itu Mas. Itu saja perbincangan kita kali ini di video yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan untuk para YouTuber pemula bisa terus berkarya, semangat. Amin, amin, amin. Karena kita tidak tahu di video mana kita akan trending dan viral. Dan terima kasih untuk Mas Dedi sudah datang di podcast yang... Jangan lupa nanti kita undang-undang lagi, Mas. Siap. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, like, komen, dan subscribe. Sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa. Bye-bye.